Betul. Ya. Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Ciputa Timur. Ciputa Timur pada hari Kamis kemarin. Saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya gitu. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu, dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Kami rilis salah satunya adalah berinisial HA, berumur kurang lebih 27 tahun. Berdasarkan petunjuk CCTV, kami amankan juga jaket yang digunakan pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya, termasuk juga satu buah motor serta linggis dan satu buah jaket yang digunakan pelaku. Bisa teman-teman lihat sendiri. Betul. Ya. Kebetulan saya datang ke Polres Jakarta Selatan ini sebagai saksi dari korban dan juga pemilik dari toko, di mana untuk melengkapi data-data semuanya dan sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, terutama untuk Polres Jakarta Selatan. Terima kasih banget karena ini rasa kecemasan yang kami rasakan itu sebenarnya ya, dan apalagi barang bukti dan semuanya sudah saya lengkapi berdasarkan ya dari yang toko yang saya punya, misalnya dari CCTV dan sebagainya. Kerugiannya apa aja Bang yang ini? Ada beberapa barang bukti dari sudah kita temukan dari barang bukti toko dari Mas Ruben yang sudah kita temukan dari pelaku, kita kumpulkan, termasuk juga hari ini kami ambil keterangannya Mas Ruben selaku saksi dalam hal ini korban, pemilik toko kue Mas Ruben, dan alhamdulillah barang bukti juga kita tunjukkan dan memang itu betul merupakan milik korban. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi terkait dengan metode-metode pencegahan dari Mas Ruben, terutama terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Kami sangat terbantu baik dari sudut pengambilan gambar dalam hal ini angle-nya, kemudian juga kualitas CCTV memang sangat membantu kami dalam pengungkapan terkait dengan pencurian pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Hukum Acara Pidana. Barang buktinya apa itu? Pak, boleh dijelaskan proses penangkapan seperti apa kemarin? Proses penangkapan kami lakukan di daerah Pisangan, Ciputa Timur. Ciputa Timur pada hari Kamis kemarin. Setelah kami lakukan penyelidikan, mengidentifikasi dari hasil CCTV yang diberikan dari korban kepada kami lakukan analisa sehingga kami berhasil mengidentifikasi kendaraan dan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kendaraan dan pelakunya pun sudah kami amankan, termasuk juga alat yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut. Sementara itu saja, hari ini kami masih melakukan pendalaman terhadap pelaku, terutama TKP mana saja yang pernah dilakukan. Sendiri atau berapa orang? Berdasarkan hal dari CCTV, yang bersangkutan melakukan seorang diri sendiri. Tapi kami masih melakukan pendalaman terkait siapa saja kelompok dan di mana saja yang bersangkutan pernah melakukan. Tapi sejauh ini yang kami ambil keterangannya melakukan sendiri seorang diri, dan untuk kami fokus dulu ke TKP terkait dengan Mas Ruben. Sementara itu saja teman-teman, ya nanti untuk lebih jelasnya akan kami rilis, kami update perkembangan. Kompensasi itu barusan udah sempat ketemu sama pelaku? Ya sempat, cuman buat saya sih cuman memastikan saya kenal atau enggak kenal. Jadi selebihnya saya kembali lagi melengkapi data-data yang
diminta oleh pihak kepolisian. Tapi ada pelajaran apa mungkin setelah kejadian ini diperketat di store-store lain atau seperti apa? Buat saya nggak hanya untuk saya sih, tapi untuk semuanya nih yang menyaksikan gitu ya, wajib banget yang namanya kita punya ya kayak CCTV gitu ya, apalagi yang punya anak ya. Terus ya kehilangan yang seperti ini tuh buat nggak bisa dimaklumi, karena di daerah saya nih ini udah beberapa hari itu sebelumnya tuh udah ada yang hilang, jadi gemes juga gitu ngelihatnya. Jadi kayaknya cukup merajalela juga ya, makanya saya langsung lapor sebagai warga negara, terus melengkapi data-data ini CCTV yang saya punya di jam segini udah saya serahkan ke pihak kepolisian. Baru hari ini saya datang dikasih tahu ini dan barang buktinya ada semua, dan nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih dari Polres Jakarta Selatan yang akan rilis gitu ya. Tapi kalau buat saya ya apa yang barang-barang yang hilang ya semuanya itu ya ada sih. Nanti pihak kepolisian deh ya. Tapi lega ya kemarin kan masih penasaran kenal apa enggak, siapa? Iya. Saya juga masih deg-degan nih, gue kenal nggak ya. Karena kayaknya tracknya tahu banget gitu. Dia udah tahu banget tracknya, ini semua tahu banget. Oh ternyata ya memang itu bisa menjadi salah satu barang bukti pihak kepolisian ya. Apakah makanya itu ada penyelidikan lebih dalam lagi gitu. Untuk selanjutnya itu atau prosesnya apa lagi? Proses lanjut kami dalami terkait dengan pelaku. Insya Allah mungkin setelah ini nanti akan dirilis, kita lihat semua barang buktinya termasuk juga dengan barang-barang yang lain yang ada di TKP. Ada yang pada waktu kami amankan. Seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Gimana kok hari ini udah rilis tadi pagi, akhirnya pelaku ketemu? Ya, kebetulan tadi kedatangan ke Polres Jakarta Selatan karena melengkapi ya dari laporan saya yang kemarin, dan saya datang sebagai saksi korban dan ya bertemu sebentar dengan pelaku. Saya tidak kenal sebelumnya. Tapi saat ketemu dengan pelaku, apakah dari pelaku ada permintaan maaf? Ya maaf sudah pasti, saya bilang kan sudah pasti saya maafkan. Tapi ya proses terus berjalan saya maunya. Karena mungkin nanti polisi akan lebih official membicarakan tentang hal ini gitu. Buat saya kayaknya mungkin nggak hanya sekali ini gitu. Jadi mudah-mudahan ada pelajaran yang bagus juga. Kalau barang bukti itu kira-kira ada apa aja sih kok yang udah didapat sama polisi? Semuanya ada, cuman tadi saya nggak nanya isiannya karena dokumennya, tapi saya belum cek karena kan nanti itu kan ada proses barang bukti itu kan nanti masih harus di sana, karena sampai proses persidangan selesai ya baru bisa kembali. Apakah ada informasi kok dari barang-barang yang udah diambil sama pelaku ada yang sudah dijual gitu? Kayaknya ya. Pokoknya nanti mungkin polisi akan rilis gitu. Polisi akan rilis bagaimana kronologi hebatnya polisi kepolisian Indonesia, Polres Jakarta Selatan ini sampai menangkap pelaku yang sengaja tempat tinggalnya ya berpindah-pindah dengan sengaja. Ada di Jakarta berarti ya kok dia? Jakarta. Oke. Tapi apakah ada alasan dari kepolisian kok alasan si pelaku kenapa dia sampai maling di Tabenia? Ya dia bilang karena keperluan, terus dia bilang katanya nggak sengaja itu. Saya bilang nggak sengaja, tapi kamu bawa alat gimana sih gitu. Dan terus emang nggak pernah lewat situ katanya, baru lewat situ. Kalau lewat situ baru tempat di antara tempat yang lain kok ke tempat saya. Ada tempat yang lain yang lebih menonjol. Jadi ya itu bukan kompeten saya untuk menanyakan dia ke sana, tapi minimal ya rasa penyesalannya, rasa ininya ya buat saya masih bohong. Terus yang kedua ya dia minta maaf, ya saya terima maafnya. Tapi saya tadi sudah bilang sama Bapak Kapolres gitu ya, Kapolres Jakarta Selatan, untuk saya tetap lanjut aja Pak. Tetap lanjut ya, untuk masalah kasus ini ya Pak ya? Iya. Dan memang sekarang ini masih dalam tahap penyelidikan, karena
berdasarkan barang bukti nggak hanya saya aja gitu. Oh, jadi ini bukan pertama kali dia? Saya belum bisa ngomong, tapi nanti biar polisi akan rilis, dan ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran banget ya di saat kita lagi usahanya lagi pelan-pelan mau bangkit, tapi kita digini tuh ya kayak sedih banget sih. Apa ada pesan khusus nggak untuk para pemilik toko atau pengusaha biar terhindar dari kasus-kasus seperti Ya, ini? pokoknya semuanya apapun itu bentuknya wajib memiliki CCTV ya, dan CCTV kita sangat amat membantu bagaimana kronologi dia datang. Jadi kalau CCTV itu jangan hanya di meja kasir doang, tapi di depan, di ruang tengah. Jadi ya semuanya ada dari dia datang. Jadi ketika dia bikin, dia bilang katanya dia cuman pas lagi lewat doang, nggak sengaja nyolong gimana sih. Jadi ya saya nggak dengerin hal itunya, tapi permintaan maafnya saya bilang saya maafkan, tapi saya terus berlanjut. Ya dia nangis tapi nggak ada air mata. Jadi ya udah, saya udah terbiasa bertemu dengan yang kayak gitu. Tapi minimal saya memastikan orangnya saya pernah ketemu atau enggak sih, atau kenal nggak sih. Untuk di luar sana bagi pengusaha yang mengalami hal serupa harusnya berani untuk lapor ya kok? Ya, harus berani untuk lapor ya, karena hebat sekali untuk kepolisian Indonesia, Polri hebat banget. Terima kasih juga ini dari hati saya. Terima kasih untuk Polres Jakarta Selatan dengan cepat menangkap pelaku ya, dengan barang bukti yang saya punya justru memudahkan kepolisian untuk bisa meringkus pelaku. Wah, ini hebat banget pokoknya pelakunya. Dia berpindah-pindah, jadi dia pikir dia nggak akan ketangkep. Hitungan tangan ya kok tertangkap? Ya, hitungan hari sih. Oke. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Saya mengapresiasi betul teman-teman media yang terus mengawal progres perkara yang ada di Polres Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kami ingin mengupdate ataupun merilis perkembangan perkara yang menjadi sorotan publik. Dalam hal ini terjadinya pencurian dengan pemberatan di salah satu toko milik dari saudara Ruben Onsu. Pada kesempatan kali ini kami merilis terkait dengan penerapan pasal 363 ataupun pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko salah satu public figure, tepatnya di Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada tanggal 4 Oktober sekira pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil olah TKP dari tempat kejadian tersebut, kami berhasil mengidentifikasi petunjuk yang kami peroleh dari salah satunya adalah CCTV. Yang pada kesempatan kali ini kami rilis salah satunya adalah berinisial HA, berumur kurang lebih 27 tahun. Ini perannya ialah membongkar ataupun membobol toko tersebut dan mengambil barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, kami peroleh identifikasi terkait dengan pelaku dan barang-barang ataupun barang milik korban yang telah digadai maupun dijual. Kami melakukan pengembangan dan kami mengamankan 2 orang rekan lainnya dengan inisial U dan inisial TR. Peran kedua orang ini sama dan akan kami kenakan pasal 480 Hukum Acara Pidana. Pelaku bertindak seorang diri dan hal itu pun juga terlihat dari bukti CCTV yang diperoleh oleh penyidik. Jadi sampai saat ini untuk pelaku kami masih tetapkan 1 orang. Barang bukti yang bisa mengaitkan yang bersangkutan di TKP adalah yang kami temukan, yang bersangkutan kami tangkap di kontrakannya yang baru kurang lebih 2 minggu
ditempati yang bersangkutan di Ciputa Timur, Pisangan Ciputa Timur. Kemudian kami amankan satu buah dus Apple MacBook yang merupakan milik korban, invoice pembelian, dan satu unit Apple MacBook serta HP Samsung dan HP Vivo. Berdasarkan petunjuk CCTV, kami amankan juga jaket yang digunakan pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya, termasuk juga satu buah motor serta linggis dan satu buah jaket yang digunakan pelaku. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan untuk saudara Ruben Onsu selaku korban sudah kita ambil juga keterangannya. Kita ambil keterangannya sebagai saksi korban dalam hal ini. Untuk pelaku, apakah dia melakukan perbuatan tersebut memang fokus di lokasi Lebak Bulus seperti itu Pak. Sejauh ini kami mendalami terkait dengan perbuatan yang bersangkutan, apakah satu TKP atau lebih, jadi masih dalam proses kita pendalaman. Tentu kami tidak mau berandai-andai. Jika memang ada petunjuk-petunjuk yang mengaitkan yang bersangkutan di TKP lain, akan kita tindak lanjuti. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, apakah ada kaitannya dengan saudara Ruben Onsu? Hasil keterangan tadi pun juga kami memeriksa, mengambil pemeriksaan terhadap saudara Ruben Onsu yang bersangkutan tidak mengenal dan bisa dipastikan tidak ada hubungan sama sekali. Jadi sudah berulang kali atau pertama kali? Baik, itu juga sudah dijawab. Kami jawab masih dalam proses pendalaman. Mudah-mudahan ada petunjuk lain, termasuk juga dengan dua tersangka lain yang terkait dengan pasal 480. Komitmen kami teman-teman terhadap pemberantasan kejahatan yang paling utama ialah menghapus pangsa pasarnya. Karena jika pasarnya sudah tidak ada, kami yakin juga para pelaku akan berpikir untuk kemana akan dibuang barang ini. Jadi komitmen kami ketika kami melaksanakan penindakan terhadap street crime atau kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat, kami berusaha untuk tuntas sampai dengan pangsa pasarnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian juga kami mengapresiasi sekali lagi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah pencegahan. Hal ini bisa kami ungkap dengan cepat karena memang kami didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh saudara Ruben Onsu. CCTV yang kami dapatkan memang sangat jelas, terus kemudian angle penempatan juga, sudut pengambilan gambar juga sangat bagus, sehingga kami bisa mengidentifikasi mulai dari kendaraan dan ciri-ciri pelaku. Alhamdulillah teman bisa bertindak sangat cepat sehingga bisa diidentifikasi dan kami bisa menemukan pelaku. Ada beberapa yang sempat sudah dijual, oleh sebab itu ada beberapa yang kami amankan. Ada 2 orang yang kami amankan ini karena sesuai dengan pasal 480 menerima gade dan menguasai ataupun memiliki barang yang diduga hasil dari kejahatan diatur dalam pasal 480 hukum acara pidana. Untuk keterkaitannya dengan TKP itu belum ada, silakan mereka. Tapi terkait dengan apakah dia sudah memprofiling TKP sebelumnya, ya betul, dia sudah menentukan waktu dan jamnya untuk dia melakukan tindak pidana tersebut. Kenapa? Waktu yang dia pilih memang sangat tepat karena memang pagi buta ya, mungkin seperti itu. Jadi dia mengetahui ini adalah waktu rentan bagi sasaran tersebut sehingga tidak terpantau oleh masyarakat. 50 sampai 60 juta sampai saat ini. Masih kami dalami ketika ada nanti lagi pengembangan terkait barang, tapi berdasarkan hasil keterangan daripada pelaku, kami mengembangkan kedua pelaku lainnya yang akan kami terapkan pasal 480 hukum acara pidana. Tidak berapa lama dia kenal dan apakah emang penada ini juga menerima barang curian dari pelaku lain atau seperti apa? Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali.
Jadi teman-teman yang bersangkutan itu memposting ataupun mengupload, share terkait barang-barang tersebut melalui media sosial yang bersangkutan, sehingga kami masih mendalami keterkaitan antara pelaku dan 480, dalam hal ini pelaku penadah lainnya. Jika memang penadah ataupun pelaku lainnya yang memang kami terapkan pasal 480 ada kaitannya dengan pelaku lainnya, akan kami kembangkan. Tapi sejauh ini hubungan mereka itu memang diposting dan mereka tahu bahwa ini adalah diduga barang hasil kejahatan, sehingga kami yakinkan bisa kami terapkan pasal 480 terhadap yang bersangkutan. Untuk saudara HA dengan ancaman pasal 363 hukum acara pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan tersangka U dan TR dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, motifnya ya untuk dia kebutuhan sehari-hari, tapi apapun itu tidak ada alasan pembenar untuk mencukupi kebutuhan kita dengan cara-cara yang melanggar hukum.